Detik-detik Kapolsek di Pati dikeroyok massa, kepala bocor dihantam benda tumpul saat demo ricuh. Gue nggak ngerti konsepnya rame-rame ngeroyokin satu orang petugas itu hebatnya di mana ya. Padahal yang dikeroyok itu cuma petugas pangkat rendah yang punya anak istri di rumah yang terpaksa ada di situ karena ditugasin komandannya. Apa nggak mikir? Rame-rame mukulin satu orang hebatnya di mana, Cok? Nggak ada hebat-hebatnya. Deso, kampungan, Cok. Bapak pengamanan membela MK atau membela masyarakat? Videoin, biar saya kirim ke Pak Presiden. Bapak jawab. Dan ini dokumen ini pengacara semua ini. Sudah sampai ke Presiden. Dan saya bisa minta baca mengatakan ini selesai demo keluar, tapi masih ditahan tersangka kabur. Terus di dalam itu disuruh ngajak bantu. Ini teman-teman tadi. Ya, satu mungkin tadi. Asalnya katanya. Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri dan dari masyarakat terhadap aksi anarkis, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit Solo, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak baik, riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Kurang lebih ada 7 dari anggota Polri ya, atau mungkin bisa lebih. Kemudian tapi karena sementara datanya dan sisanya ada di masyarakat. Untuk kabar meninggal dunia, ya kami sudah mengkonfirmasi dan saat ini sedang mengkonfirmasi tentang informasi ada masyarakat yang meninggal akibat aksi rasa habis. Dan sampai saat ini, sampai sore hari ini, hasil penelusuran dari kita ada keputusan nihil adanya. Kondisi masyarakat makin banyak ya, apa perlu ada kerusuhan? Pak Sudewo turun dengan cara hormat malah enak Pak, daripada nanti masa makin banyak Pak. Ya, nama aku Doni Pak, aktivis 2010 yang pernah melengsarkan Sri Mulyani Pak. Saya aktivis 2010 Pak, pernah menyuruh SB untuk memecat Sri Mulyani. Tolong Pak Sudewo, kalau ada gentle mundur. Waktu Indonesia bagian barat saya nyatakan dibuka. Saya mati memang tahapannya kayak begitu. Kalau kita langsung pembentukan angket tidak bisa, baru diusulkan oleh anggota DPRD. Kalau tidak pasti tahap. Ya. Rapat paripurna di tengah aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, DPRD setempat melakukan rapat paripurna untuk mengajukan hak angket.
tentang perubahan agenda atau acara rapat DPRD bulan Agustus 2025. Dalam rapat DPRD Pati menyetujui pembentukan angket Pansus Pemakzulan Bupati Pati. Sudewo merupakan Bupati Pati yang diusung salah satunya Partai Gerindra dalam pilkada. Terkait aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus, Pak. Siapa yang akan melakukan penolakan? Saya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silahkan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Kios air batang, kocar kacir. Mojian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dulur kok nggak komitmen ya? Tutup. Tutup. Ya, oke. Kok nggak Suara rakyat adalah nyawa yang harus dijaga, dihormati, dan dimuliakan. Bukan dipermainkan, diperjualbelikan, atau hanya sekedar tiket menuju tahta kekuasaan. Suara rakyat merupakan manifestasi dari aspirasi, keinginan, dan kebutuhan masyarakat yang niscaya menjadi dasar utama dalam setiap tindakan dan keputusan politik. Suara rakyat berbicara tentang keadilan, tentang hidup yang layak, tentang hidup yang bermartabat, tentang pendidikan, kesehatan, tentang perut yang tak lapar, serta tentang janji yang seharusnya tak dikhianati. Bersama menjaga integritas proses demokrasi dan pastikan bahwa Ya, saudara-saudara, ini yang pintu yang sebelah timur sudah selesai.
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Haji Sudewo STMT. Pekerjaan jabatan Bupati Pati periode 2024-2029. Dengan ini menyatakan saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Kan sudah saya sampaikan tadi ya. Terkait ini aksi yang sampai sore hari ini masih berlangsung Pak, tanggapannya gimana Pak? Saya kira sudah berhenti gitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi itu juga bukan demo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Ya, tadi sempat mencoba menemui massa tapi kemudian terjadi kericuan, gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan, nanti kedepannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Ini bunyinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya apa? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Lalu saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan, harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme. Ya, Presiden sudah turun tangan dan sang Bupati Pati ini sudah minta maaf, tetapi demonstrasi jalan terus. Dan artinya kita mesti membaca ini lebih dari sekedar keresahan terhadap si Bupati. Ekspresi publik tentang keadaan ekonomi itu diwakili dari situasi lokal di Pati, tetapi resonansinya itu terasa secara nasional karena memang ada faktor objektif, yaitu kesulitan ekonomi. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang protes sosial atau bahkan revolusi sosial, selalu dimulai dengan apa yang disebut precipitating factor. Faktor picunya apa itu? Nah, faktor picunya adalah soal pajak yang naikkan, yang tentu saja nggak ada riset, tiba-tiba 200%, lalu keadaan ekonomi buruk. Jadi ini bupati yang bukan sekedar tidak peka, dia tidak paham apa yang mesti dia lakukan berhadapan dengan krisis ekonomi. Tentu terkait dengan kondisi nasional, tetapi sekali lagi keadaan di Pati itu menunjukkan bahwa perlawanan rakyat itu tak mungkin dihentikan. Apalagi kalau ada arogansi dari pejabat yang seolah-olah merasa hebat lalu nantangin rakyat. Silakan turunin 50.000. Ini pelajaran pertama untuk membaca bahwa demokrasi kita sebetulnya sedang ditagih keseriusannya dengan menghormati suara rakyat. Jadi tidak ada alasan Bupati mengatakan, ya saya dipilih oleh lebih dari sekian, pasti di atas 50%, mungkin 60%, 70%. Tetapi begitu ada kebijakan yang oleh rakyat dianggap merugikan atau memberatkan atau memiskinkan, maka kemarahan itu adalah jalan keluar.
Aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur di alun-alun Pati, Jawa Tengah, berujung ricuh pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Suasana memanas hingga Kapolsek Pati Kota, Ibtu Heru Purnomo, menjadi korban pengeroyokan massa dan mengalami luka serius. Sebuah video yang beredar luas di media sosial X @pandugait merekam detik-detik menegangkan saat Ibtu Heru Purnomo tak berdaya di tengah kepungan massa. Dalam video tersebut, sang Kapolsek terlihat sudah dalam kondisi lemas dan berusaha dilindungi oleh beberapa orang. Nampak polisi tersebut tergulai lemas dan dilindungi oleh beberapa orang yang menjaganya dari amukan massa, demikian keterangan yang menyertai video viral tersebut. Nahas, karena kalah jumlah, Ibtu Heru tak luput dari amukan. Namun karena kalah jumlah, polisi tersebut beberapa kali kena bogem mentah dari para pendemo. Akibat pengeroyokan brutal tersebut, Ibtu Heru mengalami luka parah di bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Ia harus menerima beberapa jahitan dan segera dilarikan ke RSUD Rasuwondo Pati untuk mendapatkan perawatan intensif. Ibtu Heru Purnomo bukan satu-satunya korban dari pihak aparat. Data menyebut total ada 17 anggota polisi yang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Berdasarkan informasi yang masuk, ada 17 korban dari pihak kepolisian di aksi demo tersebut. Kericuhan ini merupakan puncak dari gelombang protes yang digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Masa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo untuk lengser dari jabatannya. Pemicu utama protes adalah rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB, yang fantastis hingga 250%. Meskipun Bupati Sudewo telah mengumumkan pembatalan kenaikan PBB tersebut pada tanggal 8 Agustus tahun 2025 lalu, amarah publik tampaknya tidak surut. Massa tetap turun ke jalan dengan tuntutan utama agar Sudewo mundur. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu masih bersikukuh menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sebelum insiden pengeroyokan terjadi, ketegangan sudah terasa saat massa mulai melempar botol air mineral dan berusaha merobohkan gerbang kantor Bupati. Aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata dan mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan massa yang dinilai anarkis. Selain pengeroyokan terhadap aparat, kericuhan juga diwarnai dengan pembakaran satu unit mobil patroli milik kepolisian.